Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aika Azhar Suci Ramadhani dengan NIM 127030014. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan rangkaian op-amp sebagai penguat instrumentasi. Op-amp sebagai penguat instrumentasi itu adalah operational amplifier yang digunakan untuk menguatkan sinyal yang sangat kecil menjadi 10 kali lipatnya atau bahkan lebih. Sebelum ke rangkaian utama, saya akan menjelaskan sedikit apa itu HPLF, yaitu High Pass Filter, dan LPR atau Low Pass Filter, di mana HPLF itu digunakan untuk memblok frekuensi yang rendah, dan LPF adalah untuk memblok frekuensi yang tinggi. Untuk video lengkapnya dan penjelasan rangkaian lengkapnya ada di video selanjutnya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan di mana op-amp sebagai fungsi penguat instrumentasi. Sebelum saya akan menuju ke rangkaian pertama yaitu penguat instrumentasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian HPF dan rangkaian LPF. Mari kita lanjut ke rangkaian HPF terlebih dahulu. Saya sudah membuat rangkaian HPF. Di sini ada dua dengan variasi. Yang pertama itu ada RC-nya 1 dan ada 3 RC. Di sini dapat kita bandingkan. Lebih baik jika digunakan itu menggunakan yang variasi 1 RC atau variasi 3 RC. Sebelum kita mencoba atau mensimulasikannya, di sini HPF itu adalah high pass filter, di mana fungsinya itu memblok sinyal frekuensi rendah. Karena kita di sini adalah memblok sinyal frekuensi rendah, tentunya kita harus mengetahui frekuensi batas ambang dari HPF, kedua rangkaian HPF tersebut ya. Di sini saya menggunakan kapasitor 1 mF dan resistor 30 kΩ. Saya sudah menghitung untuk mengetahui frekuensi batas ambang bawahnya, yaitu dengan rumus 1/2 dikali Pi dikali resistor dan kapasitor. Di sini sudah menghasilkan 0,005, di mana batas ambang bawah dari frekuensi rangkaian tersebut adalah 0,005. Oke. Di sini kita akan coba dulu untuk frekuensi 0,1, apakah frekuensi ini dapat lolos atau tidak. Tapi seharusnya dalam teori, karena di sini rangkaiannya itu batas ambang bawahnya 0,005, seharusnya akan lolos. Mari kita coba. Di sini kita cek dulu tegangan dari V inputnya, itu 5 volt. Lalu kita akan cek tegangan V output dan tegangan V output yang akhir kedua. Di sini saya V inputnya tidak saya cek untuk rangkaian kedua, dikarenakan tegangannya itu sama dengan V input yang ada di rangkaian pertama. Di sini dapat kita lihat ya, bahwa rangkaian atau dalam rangkaian ini frekuensinya dapat lolos dikarenakan di atas dari ambang bawah frekuensi rangkaian HPF ini, yang dimana 0,05. Untuk membandingkannya, kita akan mencoba dengan frekuensi yang lebih rendah daripada 0,05, yaitu 0,01. Kita ubah terlebih dahulu. Kita ubah frekuensi ini jadi 0,01. Ini juga rangkaian keduanya. Dan di sini saya akan mengubah waktunya dengan menjadi 10 ks agar dapat terlihat dengan jelas ya. Kita run. Oke. Di sini dapat kita perhatikan dengan baik. Apakah kedua rangkaian ini dapat memblok frekuensi 0,001, di mana batas ambangnya itu 0,005. Oke, di sini dapat kita lihat ya, frekuensi 0,001 ini dapat diblok dengan baik oleh kedua rangkaian ini. Namun jika dipilih manakah yang paling baik untuk digunakan, yaitu menggunakan rangkaian HPF yang jenis kedua, yang dimana 3 RC. Tapi kita lihat ya, untuk rangkaian pertama dia memang dapat memblok karena terjadi penurunan tegangan. Namun untuk rangkaian kedua itu jauh lebih bagus untuk memblok tegangan yang masuk. Jadi dalam perbandingannya ya, jika HPF kedua ini, jika dua rangkaian HPF ini manakah yang lebih bagus untuk digunakan, itu HPF pasif rangkaian kedua, yaitu dengan 3 RC. Baik, selanjutnya yaitu rangkaian LPF atau low pass filter, dimana LPF ini adalah berfungsi sebalikannya dengan rangkaian HPF,
memblok frekuensi yang tinggi. Saya sudah membuat rangkaian LPF-nya dengan dua jenis. Di sini saya membuat dua variasi ini bertujuan manakah yang lebih baik digunakan dalam sebuah rangkaian itu. Rangkaian penguat instrumentasi. Sebelum ke percobaannya dengan menggunakan dua frekuensi 20, kita akan mencek dulu batas frekuensi tingginya itu berapa. Di sini saya sudah menghitung dengan rumus yang sama dengan HPF, di mana batas frekuensinya itu adalah 30 Hz. Mari kita coba untuk run, dikarenakan 20 ini adalah kurang dari batas tertingginya. Seharusnya secara teori rangkaian ini frekuensinya dapat lolos, dapat lolos. Kita coba. Di sini dapat terlihat yang warna hijau ini adalah V input, yang ini adalah V output. Untuk rangkaian kedua, rangkaian pertama, yang merah adalah V output dari rangkaian kedua. Di sini dapat terlihat lolos karena frekuensinya di bawah dari frekuensi ambang tertingginya. Oke, tapi di sini rangkaian 2 mengalami penurunan. Mari kita cek untuk frekuensi 10 agar amati apakah pada frekuensi 10 ini rangkaian kedua tetap mengalami penurunan atau tidak. Di sini dapat terlihat ya bahwa rangkaian kedua masih mengalami penurunan. Dan seharusnya tegangan dalam rangkaian ini dikarenakan frekuensinya 10 atau di bawah batas ambang tertingginya seharusnya masih lolos, tapi mengalami penurunan. Oke, selanjutnya kita akan mengecek dengan frekuensi di atas batas ambang dari rangkaian ini, apakah terblok dengan baik atau tidak. Mari sekarang, dapat kita lihat di sini bahwa rangkaian ini dapat memblok dengan jelas dikarenakan frekuensinya sudah melebihi sinyal frekuensi tertinggi. Tetapi jika dibandingkan dari kedua rangkaian, lebih baik menggunakan frekuensi dengan rangkaian atau LPF pasif dengan rangkaian 1 Rc. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan rangkaian penguat instrumentasi, di mana rangkaian ini terdiri dari dua buah input elektroda 1 dan 2 yang akan diperkuat oleh rangkaian non-inverting, akan masuk ke rangkaian subtractor dan dikurangkan, lalu masuk ke rangkaian HPF aktif, lalu dikuatkan lagi 10 kali, masuk ke rangkaian HPF aktif, lalu dikuatkan 10 kali, lalu masuk ke rangkaian level shifter, lalu dikuatkan sebanyak 2 kali. Oke, di sini saya menggunakan HPF dan LPF, di mana HPF itu kapasitornya 1 mF dan resistornya 30 kilo ohm, dan LPF itu 5 resistornya 5 ohm dan kapasitor 1 mF. Berdasarkan perhitungan untuk menentukan batas ambang bawah dan batas ambang atas, di mana di sini batas ambang bawah dari rangkaian ini adalah frekuensinya 0,005 dan batas ambang atas itu 31,8 Hz. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mencoba dengan input yang pertama itu 1 mV dan yang input yang kedua itu adalah 2 mV dengan frekuensi 20 Hz, yang dimana seharusnya akan lolos di HPF dan HPF aktifnya dikarenakan tidak lebih rendah dari batas ambang bawah dan tidak lebih tinggi dari batas ambang atas. Kita cek. Di sini mari kita cek dulu input dari kedua elektroda, di mana ini 1 mV dan yang kedua itu adalah 2 mV. Mana setelah diperkuat akan menghasilkan yang input pertama itu ada 10 mV, kedua itu adalah 20 mV. Sini kita coba ya, ini menjadi 20 milisecond. Coba apakah harus Oke, kita kembalikan menjadi 2 second aja. Berubah menjadi second. Sebentar. Tidak apa deh, 20 milisecond. Lalu kita akan mencek subtraktornya karena di sini sudah terlihat
pengeluarannya. Jadi setelah masuk ke struktur apakah ada pengeluaran atau tidak. Oke, kita cek di sini. Kita ubah dulu ke subs. Kita ulang. Nah, ini ya, mengalami peningkatan ya. Bukan mengalami peningkatan, tapi di sini menghasilkan pengurangan dari rangkaian subtraktor itu 10 mili. Oke, selanjutnya kita akan mencek rangkaian yang masuk atau sinyal yang masuk ke HPF aktif apakah lolos atau tidak. Mari kita coba di feedbacknya. Sini masuk ya, dia sedikit mengalami penurunan, awalnya 10 menjadi kurang lebih 8 setelah mengalami penguatan dari rangkaian inverting. Dia akan menguat 10 kali lipat, berarti di sini sekitar 80 mV ya, 82 sekian. Oke, selanjutnya kita akan mencek tegangan yang sinyal yang masuk ke LPF aktif DVO. Coba sini ya. Dan setelah mengalami penguatan 10 kali lolos dikarenakan frekuensinya tidak lebih tinggi daripada batas ambangnya. Sini mengalami 10 kali penguatan menjadi 820 kurang lebih atau 800 mV. Di sini masih terlihat ya bahwa rangkaian ini masih berada di posisi positif dan negatif. Oke, dari sini kita akan cek. Di sini akan cek setelah dia masuk ke level shifter apakah akan mengalami perubahan. Oke, nih dapat kita lihat di sini yang warna biru ini itu adalah sinyal dari sebelum masuk ke rangkaian level shifter, dan warna hijau ini adalah sinyal setelah masuk ke level shifter, mana dia mengalami perubahan menjadikannya semua sinyal itu menjadi positif ya. Dan kita perjelas dengan ubah video second. Nah, kita lihat ya, yang awalnya sinyalnya itu naik dan turun atau positif dan negatif menjadi positif semuanya. Oke, dari sini akan diperkuat 2 kali oleh penguat non inverting. Sini. Nah, di sini akan diperkuat 2 kali oleh penguat non inverting. Oke, dapat kita lihat ya, dibandingkan yang awalnya itu tegangannya sekitar 3,5 volt menjadi 2 kalinya berarti 6,5 volt, sekitar 6 atau 7 volt. Kita lihat nih. Maaf. Ya, mengalami 2 kali penguatan. Sekian penjelasan dari rangkaian op-amp sebagai penguat instrumentasi dan HPLF dan LPF. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.